Palembang Rajawali News TV. PJ Gubernur Sumsel Dr. Agus Fatoni M.Si hadiri sekaligus melepas peserta mudik gratis yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar Palembang Jalan Bypass Alang-Alang Lebar KM 12 Palembang, Sabtu, 6 April 2024. Program Gerakan Mudik Gratis Serentak Se-Sumsel, GMGSS, tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumsel ini, turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat, BPTD, Kelas 2 Sumatera Selatan, Denny Michels Adlan, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Ari Narsa, serta sejumlah pejabat terkait. Total 17 bus telah disiapkan untuk mengangkut sebanyak 620 orang warga Sumsel dalam dan luar provinsi, dalam program mudik gratis tahun 2024 ini. Dari 17 bus tersebut terbagi menjadi 10 bus untuk perjalanan dalam provinsi dan 7 bus untuk perjalanan keluar provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Ari Narsa, kita berharap dengan adanya program mudik gratis ini dapat mengurangi kecelakaan, kemacetan sehingga pemudik dapat menikmati mudik dengan aman dan nyaman sesuai dengan slogan dari Kementerian Perhubungan, Mudik Ceria Penuh Makna. Ada peningkatan dibanding tahun lalu, yang jelas fasilitas pemudik kendaraan itu lebih nyaman. Ada penambahan untuk rute Palembang, Surabaya, kemudian kita double asuransikan, baik dari asuransi Jasara Harja maupun Jasara Harja Putra, ujar Aris Narsa. Untuk mengantisipasi kemacetan pada libur Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan menggunakan sistem buka tutup selama arus mudik. Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk kelancaran arus mudik ini sehingga tidak terjadi kemacetan. Kita menghimbau kepada pengendara yang ingin mudik, untuk mengutamakan keselamatan dan juga mematuhi peraturan dan rambu-rambu yang disiapkan oleh pemerintah, pungkasnya, Harto melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Mudik gratis merupakan gerakan serentak, jadi gerakan serentak mudik gratis sesungguhnya. Jadi masyarakat Sumatera Selatan diberikan fasilitas mudik gratis untuk pulang kampung, baik itu ke daerah dalam provinsi maupun luar provinsi. Jadi yang ke luar provinsi sampai dengan Surabaya, ada juga ke Sumatera Utara, ada ke Padang, ada ke Solo, itu di luar provinsi. Sementara di kabupaten kota yang ada di provinsi juga kita sediakan bus, termasuk tadi juga kereta api. Jadi tahun ini kita menggunakan kereta api, ada 1040 penumpang untuk kereta api, dan ini untuk bus ada 17 bus. Ini semua dukungan dari BUMN, BUMD, dan juga kerjasama dengan instansi terkait organisasi-organisasi kita. Kendaraan di jalur Palembang Betung sampai ke Jambi. Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran nomor 550 tanggal 20 Maret 2023. Di dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa kendaraan truk tidak boleh melintas terhitung pukul 9.00 tanggal 5 April. Sekarang tanggal 6 April. Pada tanggal 4 April, mungkin bagi sebagian pemilik kendaraan truk yang sudah menerima informasi edaran gubernur tersebut, mereka berburu-buru untuk mengejar pengiriman logistik sebelum masuk tanggal 5. Sehingga pada tanggal 4 terjadi kemacetan yang cukup panjang, sampai 4 pagi. Nah, tanggal 5, mulai dari tadi malam sekitar pukul 20.00, itu terjadi kepadatan lagi, yang ternyata setelah kita pantau, itu masih banyak truk yang melintas di daerah tersebut. Oleh karena itu, kami sudah laporkan kepada Pak Gubernur, dari seluruh pihak, dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan, dari BPTD, dari Satpol PP, itu akan meminggirkan semua kendaraan truk untuk tidak melintas, kecuali bus pengangkut penumpang, kemudian truk-truk yang mengangkut sembako dan bahan bakar. Selain itu tidak boleh melintas. Seperti di depan kita ini ada truk mengangkut. Yang Bapak lihat Pak untuk keberangkatan kami Pak? Kita harapkan untuk tadi yang jelas kita mengurangi
kecelakaan, kemacetan, sehingga pemudik tersebut sesuai dengan slogan dari Kementerian Perhubungan, mudik ceria penuh makna. Pak Kadis, Ada apa yang peningkatan berapa membedakan dibanding tahun mudik? sebelumnya. Alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan terutama untuk jelas fasilitas pemudik kendaraan itu lebih nyaman, dan juga ada penambahan untuk rute Palembang Surabaya. Palembang dan Surabaya Pak ya. Terus apa lagi yang didapatkan oleh penumpang Pak untuk program ini Pak? Nah itu ya kita asurasikan yang mana tadi double asuransi, yaitu dari asuransi dari jasa praharja maupun jasa raharja putra. Pak Kadis,